Setelah Rasmi tahu kelakuan Asyib, pada saat makan malam mereka semua bertanya kepada Asyib, namun dia tidak mengaku, hingga abang iparnya menunjukkan kaki Asyib yang masih dipenuhi oleh lulut kunyit. Karena tidak bisa menyangkal, roh yang ada di dalam badan Asyib pun bangkit dan berkata, "Kalau kalian sudah tahu, lalu kalian mau buat apa?" Dia pun menyuruh mereka untuk melanjutkan makan lagi. Abang ipar Asyib yang meminta penjelasan lalu memegang pundak Asyib dan memaksa Asyib untuk menjelaskan. Seketika, roh pun marah. Ashwini, तेरा idiot. Dia pun berkata, tidak sepantasnya seorang pria memegang dan memaksa wanita seperti itu. Asyib berkata bahwa ia adalah seorang wanita. Asyib pun melanjutkan makan dengan bergaya seperti wanita. Tiba-tiba, Asyib berperilaku sebagai seorang pria yang makan dengan tangan kiri. Roh itu pun memanggil seseorang yang bernama Cintu untuk makan. Roh Cintu pun masuk ke dalam tubuh Asyib dan bergaya seperti anak kecil yang suka makan ayam goreng. Setelah itu, 3 roh tersebut berkata akan pergi sebentar untuk membunuh seseorang. Keluarga pun heran dan merasa takut dengan apa yang terjadi. Asyib pun menuju ke hotel di mana Angat dan kekasihnya baru memesan kamar. Dia pun berniat untuk membunuh Angat. Pagi hari, keluarga Asyib pun sadar bahwa itu bukanlah Asyib, melainkan Asyib sedang dipengaruhi oleh roh. Sesuai rencana, hari ini mereka akan menemui seorang paranormal untuk membantu mereka. Mereka berniat mengajak Asyib. Dan mereka berkata kepada Asyib bahwa abang iparnya sedang sakit dan harus dibawa ke paranormal. Namun, Asyib tidak setuju. Karena mereka berkata tidak ada pilihan lain, Asyib pun menyetujuinya. Sesampai di masjid, tempat Baba yang ingin mereka temui, Asyib melihat banyak orang-orang yang sedang kerasukan diobati. Dia yang awalnya tidak percaya dengan hantu pun bingung melihat semua itu. Saat Asyib disuruh untuk masuk ke dalam, dia merasa takut. Mereka pun memaksa. Hingga Baba yang ingin mereka temui keluar dan mendatanginya. Ketika, roh Laksmi pun bangkit dalam diri Asyib. Keluarganya pun mengira bahwa roh telah pergi. Tapi Baba berkata bahwa roh terlalu kuat. Jadi roh tidak akan pergi dengan begitu mudahnya. Dia akan datang besok ke rumah mereka untuk melakukan ritual. Keesokan harinya seseorang menemukan mayat di dalam tanah. Setelah dilapor ke polisi, Girja dipanggil untuk memastikan karena identitas mayat menunjukkan bahwa itu adalah mayat Angat, adiknya dan pangkas anak buahnya. Girja pun merasa kesal dan mengancam polisi untuk segera menangkap pembunuh mereka. Di rumah, Baba beserta rekannya melakukan ritual pengusiran setan terhadap Asyib. Roh Laksmi pun kembali masuk ke dalam tubuh Asyib dan menyuruh Baba pergi dan jangan mengurusi dirinya. Dia mengancam salah satu rekan Baba dengan menunjukkan anak yang sedang dipengaruhi untuk bunuh diri. Dia yang tidak bisa melawan, meminta Laksmi untuk menyadarkan anaknya. Anak itu pun selamat. Kemudian, Laksmi kembali menyuruh mereka untuk pulang. Kalau tidak, kereta selanjutnya akan menabrak anak itu. Bukan hanya itu, Laksmi juga mengancam semua pengikut Baba yang lain. Karena takut, semua pengikut Baba pergi dari rumah agar selamat. Namun, Baba masih tetap di situ dan tidak pergi karena iman yang kuat. Baba berkata bahwa dia akan mengalahkan roh Laksmi. Dia mengancam akan menggunakan air suci untuk mengusir roh Laksmi. Ketika disiram, roh pun keluar dari tubuh Asyib dan terjebak. Baba pun bertanya tentang kehidupan Laksmi yang sudah terjebak. क्या रे? चिड़े जीने की बजाय वो समाज के लिए कुछ अच्छा करने दो। और सुना है? सुन लो सब 2014 औरत और ट्रांसजेंडर वो अब हम करके दिखाएंगे ये किन्नर। छोड़ दो पत्थर फेंको। एक अब्दुल चाचा ही थे। Laksmi pun bercerita tentang kehidupan yang pedih. Waktu kecil Laksmi adalah seorang pria yang bernama Laksman. Cerita diawali dari ayahnya yang mengusirnya karena kelakuannya yang seperti wanita. Dia suka memakai gelang, kunyit, dan rok secara diam-diam. Ayahnya sering memukulnya karena sikapnya itu. Dia berkata kepada ayahnya bahwa dia sudah berusaha untuk berubah, namun tidak bisa. Tuhan sudah mengatur segalanya. Laksman pun kelaparan dan meminta makan, namun tidak ada seorang pun yang ingin memberinya. Hingga seorang pria muslim yang bernama Abdul melihatnya dan mengajaknya untuk pulang ke rumahnya. Di rumah Abdul, Laksman melihat anak Abdul yang memiliki keterbatasan mental, namun Abdul merawatnya dengan penuh kasih sayang. Dia memberi makan anaknya dan juga Laksman. Makan, Laksman pun menangis dan menceritakan segala masalahnya kepada Abdul, bahwa ia bagaikan aib di keluarganya. Namun, Abdul menjelaskan kepada Laksman yang beragama Hindu, walau Abdul seorang Muslim, Abdul tahu bahwa seorang pria dilahirkan sebagai seorang Siwa dan seorang wanita dilahirkan sebagai seorang Sakti. Sedangkan dirimu adalah Ardhanareswar.
yaitu separuh Siwa dan separuh Sakti. Abdul tidak keberatan dengan keadaan Laksman, dan dia menyebut Laksman sebagai Laksmi. Laksman pun sangat senang karena masih ada orang yang mau menerimanya. Namun, Laksman masih tetap sedih dengan hidupnya, karena masyarakat tidak bisa menerima keberadaannya. Suatu hari, Laksman pun bertemu anak yang bernasib sama sepertinya yang juga memiliki kelainan dan diusir oleh orang tuanya. Dia membawa anak itu ke rumah Abdul. Laksman menyebutnya sebagai Gita. Dia ingin menyekolahkan Gita dengan kerja kerasnya hingga sukses. Bertahun-tahun telah berlalu. Gita yang disekolahkan Laksmi pun sukses dan membeli sebidang tanah untuk dibangun sekolah, rumah sakit, dan perumahan untuk para transgender. Esok, Gita akan mengikuti kampanye untuk memperjuangkan hak mereka. Berpidato, dia menceritakan tentang kesuksesannya. Semua terjadi berkat Laksmi yang sudah seperti ibunya, yang telah menyekolahkannya dari kecil. Saat disuruh berpidato, Laksmi pun mengucapkan terima kasih kepada Abdul yang telah menerimanya. Kemudian, dia juga berterima kasih kepada Gita yang sudah membuat kaum transgender bangga. Dia juga bercerita tentang kesedihan di masa lalunya. Dia bukanlah seorang peminum, penjudi, ataupun pembunuh. Namun, ia selalu dipandang buruk karena ia adalah seorang transgender. Dia berpesan, jika ada anak yang memiliki nasib sama sepertinya, janganlah mengusir mereka. Namun, sekolahkanlah mereka hingga mereka menjadi seorang yang sukses. Keesokan harinya, setelah Gita pergi ke Delhi, seorang tetangga memberitahu Laksmi bahwa tanah miliknya sudah diambil ahli. Laksmi yang kesal menuju ke tanah kosong dan melihat nama Girja yang mengambil ahli tanah tersebut. Dia pun langsung datang ke rumah Girja dan menghajar semua anak buah Girja. Laksmi pun marah besar kepada Girja. Mereka pun mulai bersandiwara, berpura-pura tidak tahu tanah itu adalah milik Laksmi yang akan dibangun sekolah dan rumah sakit. Istri Girja menyuruh untuk mengembalikan surat tanah kepada Laksmi. Girja pun meminta maaf kepada Laksmi. Karena terlalu polos, Laksmi pun memaafkan mereka dan menyesal karena telah menghajar anak buah Girja. Saat surat dikembalikan oleh Girja, semua surat jatuh ke lantai. Laksmi pun dengan cepat mengambilnya. Abdul pun tiba-tiba datang. Laksmi pun memberitahu kepada Abdul bahwa Girja ingin merebut tanahnya. Abdul pun kesal dan memukul semua orang yang ada di rumah itu. Abdul pun meninggal. Anaknya yang memiliki keterbatasan marah kepada Girja. Girja pun berkata kepada anak itu bahwa ini adalah sebuah permainan. Girja mengajak anak itu untuk bermain polisi dan pencuri. Anak itu dengan kepolosannya pun mau bermain. Girja mengambil sebuah pistol dan menyuruh anak itu untuk menembakkan pistol tersebut kepada dirinya. Namun, tidak ada peluru yang keluar. Lalu, Girja menyuruh anak itu menembak dirinya sendiri. Laksmi yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa, tidak tega melihat adiknya yang dibohongi. Laksmi pun meninggal dengan membawa dendam. Untuk menghilangkan bukti-bukti, mereka menguburkan Laksmi dan keluarga di tanah yang telah mereka rampas. Roh Laksmi tidak tenang dan berharap dendamnya terbalaskan. Setelah menceritakan semuanya, Baba pun menyuruh Laksmi untuk masuk ke dalam botol. Namun, Laksmi tidak mau, karena mereka akan melakukan ritual bulan purnama agar tanah itu kembali lagi kepada mereka. Baba yang harus menyelesaikan tugasnya karena keluarga Laksmi tidak ingin diganggu lagi. Baba pun memasukkan roh Laksmi ke dalam botol, lalu memberikan Asip tangkal agar tidak kerasukan lagi. Setelah mendengar cerita Laksmi, awalnya Asip tidak mau memakai tangkal, tapi karena keluarga yang memohon, Asip pun mau memakainya. Paranormal menyuruh Asip agar tidak melepaskan tangkal dalam 3 hari, karena roh Laksmi bisa kembali lagi. Setelah itu, dia pun membuang botol tersebut ke dalam laut. Keesokan harinya, Girja beserta istri mencari paranormal lain untuk mengetahui siapa pembunuh adik dan anak buahnya. Paranormal pun menerawang dan mengetahui bahwa Girja telah membunuh seorang transgender beserta keluarganya. Baba pun berkata kekuatan transgender tersebut semakin meningkat karena dendamnya. Istrinya pun meminta tolong Baba untuk mencari jalan keluar. Baba pun berkata bahwa hari ini semua transgender akan melakukan ritual bulan purnama di tepi pantai dengan api suci. Setelah mereka siap melakukan ritual, Baba menyuruh Girja untuk menggali kuburan Laksmi beserta keluarganya, lalu membakar mayat mereka dengan api suci, agar roh mereka tenang menuju ke alamnya dan tidak akan menyakiti mereka lagi. Di rumah, Rasmi mendapat kabar bahwa ada kerabatnya yang sedang sakit dan dia meminta Asip untuk mengantarnya. Setelah sampai di rumah sakit, Asip pun masih teringat tentang cerita Laksmi dan iba mendengar semua perjuangan Laksmi yang ingin membangun sekolah dan rumah sakit. Pembunuhan yang terjadi kepada Laksmi tidak pantas menurut Asip. Asip pun membuka tangkalnya. Seketika, roh Laksmi pun kembali untuk membalaskan dendam.
Di tempat lain, Girza berserta istri menuju ke tanah kosong untuk menggali kuburan Laksmi berserta keluarganya. Kemudian, mereka pun menuju ke pantai di mana kaum transgender sedang melakukan ritual. Mereka tidak tahu bahwa roh Laksmi sudah masuk ke dalam tubuh Asif juga berada di situ. Setelah ritual selesai, mereka pun meninggalkan api suci. Girza beserta istri membawa mayat Laksmi beserta keluarga yang sudah mereka gali. Saat ingin membakar mayat, Asif yang sudah kerasukan datang di hadapan mereka. Setelah melihat istrinya terbunuh, Girza pun berlari ke kuil agar roh Laksmi tidak dapat mendekatinya. Seluruh kaum transgender berlari untuk mengejarnya. Girza seketika menantang roh Laksmi agar mendekatinya, tetapi roh Laksmi tidak dapat masuk ke kuil. Karena dendam yang dirasakan Laksmi juga dirasakan oleh Asif, roh Laksmi pun keluar dari dalam tubuh Asif, dan Asif pun masuk ke dalam kuil. Setelah Asif mengajar dan membawa Girza keluar dari kuil, Asif pun kembali memanggil roh Laksmi untuk membalaskan dendamnya. Setelah terbunuhnya Girza, 3 bulan kemudian tanah kosong kembali menjadi milik Gita. Dan telah dibangun sebuah rumah sakit, sekolah juga rumah bagi kaum transgender. Saat Asif berbicara dengan Rasmi, Asif berkata bahwa Asif memiliki kesamaan dengan Laksmi, yaitu Asif memberantas ketakutan orang-orang terhadap hantu, sedangkan Laksmi memberantas hantu yang berwujud manusia yang menindas rakyat. Saat sedang berbincang dengan Gita, seorang transgender memberitahu bahwa ada preman yang membakar poster di gedung milik mereka. Mendengar itu, roh Laksmi pun masuk ke dalam tubuh Asif dan ingin segera menghajar penindas mereka. Nah guys, itu adalah alur cerita Laksmi, sebuah film horor yang menceritakan tentang kehidupan kaum transgender. Pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita tersebut adalah apapun gendernya, semua manusia sama di mata Tuhan. Semua manusia memiliki hak yang sama untuk menjadi orang yang sukses serta mendapat keadilan dalam kehidupan. Karena kita sebagai manusia tidak dapat menghakimi manusia lainnya. Oke guys, saya Kawia mengucapkan terima kasih banyak karena telah menonton. Ketemu lagi di video-video selanjutnya.